Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan 16 ini kita akan membahas tentang kisi-kisi yang keluar saat ujian akhir semester pada mata kuliah multimedia. Jadi outline-nya hanya ada 3 atau garis besarnya. Pertama ada petunjuk pengerjaan, kemudian ada materinya yang keluar apa aja, kemudian kisi soal. Nah, kisi soal ini saya hanya mengambil sampel dari soal MIT kemarin atau UTS kemarin. Jadi mana tahu pada soal UTS kemarin itu keluar kembali saat ujian akhir semester multimedia ini. Jadi saya tampilkan kembali pada kisi soal ini. Outline pertama yaitu ada petunjuk ujian akhir semester multimedia ya. Nah, saya breakdown menjadi 4 bagian. Ada koneksi, ada jenis soal, jumlah soal, dan waktu. Jadi yang pertama spesifiknya saya membahas tentang internet. Keterangannya, perhatikan koneksi internet saat akan memulai mengerjakan tugas. Ini masalah klasik sekali ya. Kadang mahasiswa bilang, Pak, koneksi saya tiba-tiba loss. Atau Pak, tiba-tiba pakai data saya sudah habis. Pak, tiba-tiba wifi tetangga saya dimatiin. Jadi wifi gratis saya nggak bisa lagi. Ya, makanya saya bilang, karena ketika saat jadwal dipublish, ya, persiapkan waktu dan tempat khusus untuk UAS itu. Jadi kan kalian bisa mengatur, misalnya ujian akhir semester multimedia itu hari Selasa, ya berarti kalian benar-benar spesialin hari Selasa, cari tempat yang bagus sinyalnya. Kemudian cari yang stabil atau cari suasana yang lingkungannya kondusif, tidak berisik dan seterusnya. Jadi tolong difokuskan yang ini ya. Jangan ada masalah klasik kembali. Kalian kan sudah pasti pernah merasakan kuliah waktu pandemi kemarin ya, online. Jadi ini sudah pasti kalian paham lah ya. Outline berikutnya ada jenis soal. Jadi sifatnya adalah pilihan berganda, ya, teoritis lah. Kemudian open book, silakan explore sendiri di internet atau di YouTube kalau misal ada jawabannya. Nah, yang nggak boleh itu misalnya kerjasama sama teman, walaupun ini nggak kelihatan, nggak dimonitoring oleh saya, tapi ya itu sisi ini kalian lah ya, sisi apa namanya, sisi jiwa kalian itu kalau misalnya mencontek itu ya kalian sendiri nanggung dosanya ya. Kemudian ada jumlah soal, semuanya soalnya adalah 17 soal semuanya. Optionnya hanya ada 4 jawaban. Ada A, ada B, ada C, dan ada D. Tidak ada E atau apa? Tidak ada, misal ada 6 ya, A, B, C, D, E, F ya. Atau A, B, C, D, E 5 option, tapi yang saya gunakan hanya 4 option jawaban. Kemudian waktu pengerjaannya pasti on schedule. Tidak ada 7 hari saat pengerjaan. Misalnya saya publish hari Selasa, berarti ya hari Selasa tadi. Saya publish dari jam 8, berarti durasinya hanya 90 menit. Ya, nggak boleh lewat daripada itu. Ketika kalian mengambil jadwal, kemudian kalian eksekusi, ya durasinya hanya 90 menit. Makanya baik lagi, ini UAS berbeda sama kuis ataupun UTS. Tolong dipersiapkan waktu dan tempat khusus untuk melakukan UAS ini. Tidak ada rentang waktu 7 hari. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi petunjuknya hanya seperti ini saja. Boleh nggak dilakukan lewat handphone? Boleh. Ya kalau misalnya memang ada aplikasinya. Boleh pakai laptop? Boleh. Ya, silakan. Ya, nggak ada masalah. Secara garis besar hanya seperti ini saja petunjuknya. Dan kalian pasti paham. Karena ini sudah kalian lalui saat pandemi kemarin ya. Oke, kita ke next slide. Ada materinya ujian akhir semester. Nah, materinya apa? Materinya hanya seperti ini. Pak, ini keluar semua? Iya, kurang lebih keluar semua. Kalau saya buat rangkuman seperti inilah, seperti itu, biar enak dilihat ya secara garis besarnya. Pertemuan 2, ada gambar pengertian raster itu apa, pixel itu apa, resolusi, toolbar ya. Nah, ini kan toolbar ini toolbar apa? Yaitu toolbar yang ada di Adobe Photoshop. Ada banyak itu, ada lasso. Lasso itu apa? Penyanyi itu ya. Kemudian ada banyak lah ya, pikir sendiri ya, nanti silahkan dibaca. Kan open book bisa juga di compare, oh ini jawabannya ini gitu. Makanya saya buat dari awal itu sifatnya open book, nggak ada masalah. Kemudian pertemuan 3, definisi dan contoh hue saturation. Nah, di pertemuan 3 kita sudah bahas tentang saturation. Silakan cari sendiri apa sih saturation itu, apa sih hue.
yaitu adalah ikan gitu ya. Kemudian pertemuan 4 ada definisi dan contoh masking. Nah, baca lagi definisi dan contohnya apa. Masking itu terdiri dari dua, ada clipping dan ada layer. Apa sih contohnya? Semuanya ini nggak ada praktek ya, saya kasih tahu, tidak ada praktek, semuanya teoritis. Kemudian di pertemuan 5 ada kelompok-kelompok blending. Ya, kelompok apa? Ya, kelompoknya ada berapa tuh ya? Ada kelompok gelap, ada kelompok terang, ada kelompok apa lagi tuh? Funky dan seterusnya. Kemudian ada pertemuan 6. Pengertian flat design itu apa? Definisinya. Kemudian contohnya yang mana ya? Pertemuan 7 ada pengelompokan definisi patch vendor. Nah, ini sudah membahas tentang patch vendor, memotong Nah, kalian baca sendiri lah ya. Kemudian di pertemuan 8 ada pengertian pentul. Pentul itu apa sih? Adalah martabak istimewa ya, isi kacang dan seterusnya. Baca lagi. Pertemuan 10 ada pengertian video dan interface dari Adobe Premiere. Nah, interface sebelah kiri ini apa, sebelah kanan itu apa, fungsinya untuk apa, baca lagi ya. Kemudian pertemuan 11 sampai dengan 16 ada definisi toolbox, toolbar, istilah pada Adobe Premiere, misalnya ada motion baca sendiri ya. Nanti silakan baca sendiri, saya nggak akan memaparkan secara detail. Jadi kurang lebih rangkuman materi yang akan keluar adalah seperti ini. Saya next kembali, ada soal UAS. Nah, soal UAS ini, seperti saya bilang tadi, saya jelaskan sebelumnya, saya ambil dari sampel di UTS kemarin. Mana tahu ini tampil kembali ya. Loh, kok cuma soalnya saja Pak, jawabannya tidak ada. Waduh, enak banget ya. Memang mungkin ini salah satunya keluar, sudah ada soal, sudah ada jawaban. Makanya saya hanya menampilkan hanya soal tanpa ada option jawaban ya. Kita akan bahas saja, nggak masalah ya. Satu, nih saya minimize banget, ini ganggu banget ya. Satu, manakah di bawah ini yang bukan pengertian gambar raster? Nah, nanti ada 4 option. Mana yang paling mendekati atau yang paling tepat? Kalian pilih. Manakah di bawah ini yang bukan? Ingat ya, ini yang bukan, nih yang bukan juga. Kali, oh ini dua double kali ya, dua doublenya ya. 2 kali ya, sudahlah ya. Jadi baca soalnya baik-baik. Nanti kalian jawab yang benar. Ini yang saya buat jawaban yang bukan yang saya cari. Atau kecuali, baca baik-baik. Hati-hati ya. Kemudian semua benar. Nah, semua option itu jawabannya benar tentang pengertian pixel. Yang mana yang salah? Seperti itu ya. Nah, baca lagi. Nah, ini ada option baru nih sebenarnya, kok hilang. Saya tambahkan lah. Pada aplikasi Photoshop, lasso tools berfungsi untuk apa? Lasso tool berfungsi untuk misalnya adalah mempercantik atau mencerahkan wajah. Seperti itulah ya. Baca lagi. Kemudian pada resolusi gambar, apakah maksud gambar di bawah ini? Nah, yang ini saya buat aja kelompok, saya buat aja inisial ya. Yang A dan B, yang A ini gambar bunga yang indah. Yang B ini gambar bunga yang ketika handphonenya itu nggak canggih, misal seperti itu ya. Nanti ada jawaban di sini. Apa ini maksudnya, apa itu maksudnya? Pelajari ya. Di sini ada keterangan high resolution image 300 dpi. Artinya apa? Ini handphone Xiaomi, iPhone. Yang ini handphone China, seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Baca lagi ya. Ini ada keterangannya. Apa maksudnya? Pada aplikasi Photoshop, Pada aplikasi Photoshop, pen bucket tool berfungsi untuk apa gitu. Nah, sesuai namanya kan, bucket itu adalah ember, pen itu apalah, cat ya. Jadi apa? Untuk ngecat rumah. Ya, Ya udah, lanjut aja ya. Baca lagi. Kemudian pada aplikasi Photoshop, add drop tool berfungsi untuk apa gitu ya. Kemudian selanjutnya manakah pernyataan yang benar tentang hue saturation di bawah ini? Jadi cari yang benar, bukan yang salah ya. Saya next kembali. Kemudian ada disuguhkan gambar seperti ini. Pada gambar di bawah ini contoh pengaplikasian efek hue saturation di pengaturan ini pernah keluar kalau nggak salah ya. Nah, mungkin keluar lagi. Nah, pengaplikasian efek apa ini? Hue saturation itu terbagi 3. Ada hue, ada saturation, dan ada lightness. Nah, ini penggunaan yang mana? Apakah saturation, apakah lightness, ataukah pelembab wajah, dan seterusnya ya. Ya, baca sendiri ya. Sorry.
Selanjutnya, manakah pengertian clipping mask? Clipping, iya ini ada mask ya harusnya. Clipping mask di bawah ini yang benar. Jadi saya nanti menyuguhkan definisi dari clipping mask, kemudian kalian cari yang mana yang paling benar. Pertanyaan berikutnya, pada Photoshop, blending mode terdiri dari 3 bagian. Nah, apa itu 3 bagian? Luar, dalam, luar, tengah, dan dalam. Seperti itu. Kalian sendiri nanti berpikirlah yang mana yang kategori 3 bagian tadi ya. Nanti saya akan menampilkan dari 4 option tadi, cari yang paling benar. Kemudian manakah di bawah ini yang bukan termasuk pengelompokan blending mode pada blending mode pada Photoshop ya. Ini soalnya masih tentang blending mode ya. Gambar raster pada Photoshop. Kemudian fungsi linear light pada comparative mode di blending adalah, nah fungsi linearnya pada comparative mode ada beberapa ya tipenya, ada darken kayak gitu ya, ada lighten, kemudian comparative itu yang fungsi linear light-nya itu apa gitu. Baca lagi ada di materi. Kemudian di soal berikutnya, manakah di bawah ini pengertian gambar vektor yang salah? Ingat yang salah. Jadi baca soal baik-baik ya. Nanti ada kecuali, yang bukan, yang salah, yang benar, baca baik-baik. Kenapa kita butuh tahu tentang flat descent gambar di zaman sekarang? Nah, kenapa itu? Mungkin karena kekinian gitu ya, mungkin jawabannya A, kekinian, B, suka-suka, C, ya seterusnya lah ya. Kalian pikir sendiri nanti. Next, manakah di bawah ini yang bukan fungsi patch finder? Nah, ini pengulangan dari si gambar vektor ya. Selanjutnya, pen tool merupakan tool yang digunakan atau alat ya, yang digunakan untuk membuat garis dengan bentuk sesuai keinginan kita. Seperti membuat garis dengan menggunakan dot vektor. Kemudian membuat garis melengkung atau kurva menggunakan rounded. Benarkah pernyataan di atas? Nah, baca baik-baik ya. Apakah ini benar, apakah ini salah? Ada kalimat yang menjebak ini. Sorry, terakhir. Ini saya geser dulu ke atas. Patch adalah garis yang kedua ujungnya disatukan, berbeda dengan shape. Patch biasanya terdiri dari garis saja, dan yang terlihat hanya rangkaiannya saja. Sedangkan shape sudah memiliki warna di dalamnya, bisa dibilang 2 dimensi. Benarkah pernyataan ini? Nah, seperti itu. Pikir lagi ya, jadi saya suguhkan kembali soal UTS. Mungkin memang ada yang keluar di sini. Oke, ada lagi? Dan next, oke, udah habis. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. 3 outline ini saya rasa sudah menjadi modal kalian bisa menjawab UAS besok. Karena ini adalah pertemuan terakhir di multimedia, saya minta maaf jika dalam pengajaran saya ada kata-kata yang menyinggung kalian, atau joke saya juga ada yang menyakiti hati kalian, atau saya pernah minjam pulpen tapi tidak dibaliki, maaf ya, kadang seperti itu ya, kadang kita lupa ya. Jadi apapun itu tolong ikhlaskan dan maafkan saya. Karena ini prodi TI, mungkin ini adalah terakhir saya mengajar di TI ya, aslinya saya base-nya itu adalah SI. Jadi mungkin kita nggak ketemu lagi, hanya ketemu sebatas di luar kelas ya, mungkin di kantin atau di musola atau di jalan. Ya, untuk terakhir sekali lagi saya minta maaf, terima kasih ya sudah bersama saya di 1 semester ini. Ya. Akhirnya untuk penutup ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua.